Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mengulik suatu hal yang menarik dan juga pastinya dengan gestar yang seru juga pastinya kan. Di episode kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang sebenarnya ini sedikit nostalgia tentang cinta pertama dan drama sosial di sekolah ya. Mungkin kalau gue sih akan lebih banyak ya lebih nostalgia juga dan lebih banyak kasih POV-nya zaman gue tuh seperti apa gitu ya. Mungkin nanti kalau gestar karena gestar kita hari ini masih sekolah ya, mungkin masih akan lebih banyak relate dan jadinya aku juga ya penasaran sih. Sekarang tuh zaman sekarang generasinya itu kalau cinta pertamanya di sekolah tuh kayak apa dan mungkin ada drama apa aja di sekolah gitu ya. Mungkin yang kita bisa bahas nih hari ini mungkin. Ini topiknya agak sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya tapi menurut gue sih ya seru sih pastinya. Mungkin hari ini udah sama gue ada Kalista. Halo, apa kabar? Halo, Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih ya kabar aku. Tapi sekarang mungkin kamu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Mungkin selain sekolah pastinya kegiatannya. Sebagai seorang anak kelas 12 sih, kesibukan aku gak jauh-jauh dari les ya. Hmm, Dari Senin, Rabu, Jumat, Minggu ada les. waduh. Berarti udah les Iya. persiapan untuk kuliah atau masih ada kan UN katanya mau dibalikin tuh mulai kapan atau masih gak ada tuh UN kabarnya berarti. Kalau harusnya ya, angkatan aku Hmm. masih ikutin kebijakan tahun lalu sih. Jadi lesnya Hmm. les untuk persiapan kuliah. Mm. UTBK itu UTBK ini ya untuk masuk kuliah tuh aku lupa deh. Iya, Soalnya tuh UTBK namanya buat masuk kuliah. oke bener. Soalnya namanya tuh namanya itu SBM gitu kan atau SMN gitu. Kita tahunya soalnya PTN dulu ya. iya SBMPTN terus kita masih zamannya masih UN gitu. Walaupun sebenarnya kayak UN tuh zaman aku tuh bukan standarisasi untuk kelulusan, masih ada ujian sekolah. Biasanya digabungin gitu rata-ratanya untuk bisa lulus kan. Kalau misalnya iya yang sama mungkin ya ujian-ujian mandiri, kalau UI kan SIMAK kayak gitu-gitu. Kamu sendiri udah mau planning Betul. kuliah gimana? Berarti Udah jurusan dong. apa? Kalau jurusan tuh aku pilihan pertama aku mau coba fakultas kedokteran. Oke. Insya Allah di UI kalau lolos. Pilihan keduanya di rumpun ilmu kesehatan mau coba fakultas kedokteran gigi ya. Biasanya orang kalau nggak lolos FK lanjutnya ke FKG. Fakultas pilihan ketiga aku baru lintas jurusan nih ke manajemen. Jadi ke FEB. Menarik sih. Tapi Gitu. kalau dari zaman aku ya, tuh ya kedokteran itu memang rata-rata sih, rata-rata ya yang gampang itunya lolosnya bukan gampang tapi kayak apalagi kamu SMA 8 itu kan mungkin banyak dipertimbangkan lalu ya alumni ya untuk kedokteran tapi kebanyakan sih yang internasional sih kelas ya, yang itu yang Hmm, double degree-nya ke Newcastle kalau nggak salah kan kalau FK. oh iya. Itu tuh kayaknya asal lulus tes Inggris kayaknya oke aja sih. Teman-teman aku yang ngambil internasional ya, maksudnya aku tahu juga sih kapasitas dia mereka, Hmm, cara mereka belajar dan lain-lain. Ya seenggaknya kayak ya soal kalau masuk orang-orang yang masuk internasional gitu kayaknya masuk aja gitu dibandingkan mungkin kelas reguler. Nggak tahu oh sih. iya benar, Hmm, benar sih. coba aja Karena sih. kalau sekarang itu juga masih kayak gitu sih. Yang aku lihat ya, temen aku itu angkatan atas itu dari sekolahku 5 orang daftar FK yang KKI dan KKI ya. lima-limanya lolos. Iya kan? Iya, jadi peluangnya kayak 10/10 Pulang gitu. bener, Bener. peluangnya lebih besar gitu. Iya, itu. Iya. Jadi Karena peminatnya juga sedikit, jadi peluang buat lolosnya lebih besar juga. bener, malah yang reguler ya itu mah sikutannya sangat-sangat luar biasa sih. Soalnya udah banyak Iya, cerita itu dari zaman dulu, dari zaman ke udah. zaman. Iya, iya sih, ya Bismillah coba aja sih, Iya, KKI sih, misalnya. KKI. Mungkin maksudnya kayak sayang kalau lintas jurusan gitu sih sebenarnya, Iya dicoba sih aja. sebenarnya. Mentok-mentok kalau nggak lintas jurusan ada yang kayak saking nggak mau lintas jurusannya dia gap year dulu terus coba dulu. Tapi nggak tahu sih, ya, Iya. setahun sayang sih.
emang. Paling kalaupun dia nggak dapat jurusan demo, biasanya orang-orang tuh semijir juga gitu kan, sambil kuliah sambil belajar juga buat Oh tes iya. tahun selanjutnya gitu, Hmm, hmm, hmm. biar dapat di jurusan yang dia mau. Bener. Mungkin selain persiapan, mungkin kamu kalau salah kamu ikut ini juga ya, kayak community atau misalnya juga sekarang lagi rame gadis sampul juga ya. Oh iya, bener. Aku sebenarnya dari sampel tuh aku iseng-iseng aja sih, Iseng-iseng karena kan berhadiah. ya biar fokus. Iya, kalau lolos setelah ini berhadiah juga lumayan. Karena Iya. sebenarnya itu fokus aku sekarang itu kan, ya aku udah fokusin diri aku ke satu hal, yaitu ngejar PTN, Hmm, ngejar kuliah. hmm, Tapi mama aku nyuruh ikut gadis sampul. Terus aku, yaudah lah ya, kalau kata orang itu kalau dengerin apa kata orang tua pasti ada aja jalannya. Jadi ya udah aku dengerin aja. Alhamdulillah sih tahap pertamanya lolos ya. Cuman nggak tahu, tapi doain kalau Tuhan menakdirkan untuk lolos, semoga insya Allah lolos. amin ya, good luck ya gadis Kalau sampul. community itu ya amin. Aku ikut komunitas jendela namanya. Hmm, Dia tuh kayak ngajarin anak kecil gitu. Nah, hmm, aku tuh ikut itu karena emang aku dari kelas 10 di sekolah aku itu, hmm, aku tuh ikut ekstrakurikuler yang dia itu mirip-mirip lah sama si komunitas jendela ini. Cuman ekstrakurikuler hmm, aku tuh dia tuh kayak bikin belajar juga buat anak PAUD, dan itu tuh rutin setiap minggu. Terus ada bikin PKL. PKL itu kayak pasti masa-masa aku di kader ya. Di sekolah aku tuh karena ada pengadaran, jadi pasti semua orang tuh bakal di kader di setiap ekskulnya. Masa-masa aku di hmm. kader tuh ada namanya PKL. Dan di situ tuh aku sama teman-teman aku tuh juga invite anak-anak kecil yang Hmm, dari panti hmm, asuhan gitu buat belajar, buat having fun sama kita. Nah, hmm. sama bikin bakti sosial juga. Jadi waktu Oh, kelas 11 itu aku ada kayak KKN gitu isinya, tapi buat anak SMA. Nah, oh, eh, oke. aku tinggal di rumah warga juga. Kebetulan tuh di desa Serang juga. Jadi agak jauh juga dari sini, dan seru sih, seru. Nah, di situ kita bikin bakti sosial warga desa sana gitu. Benar. Aku juga baru tahu ada program-program KKN tapi masih zaman SMA ya. Soalnya mungkin aku Ada, dulu, di sekolahku ada. oh iya, iya. Kalau aku dulu namanya karya tulis dulu. Jadi kita bikin karya Iya, tulis aku juga. namanya tesis. Kasih beda bahasa doang ya. Aku Iya, juga iya. bikin karya tulis. Gue ya karya tulis juga. Dulu aku karya Bikin tulis aku tuh, penelitian juga tentang desa sama. iya, karya tulis aku tuh di ini, Dieng. Dulu aku neliti anak gimbal. Iya, aku jadi nginep-nginep di Oh, homestay gitu ah, juga. gimbal. Anak gimbal. Kamu pernah dengar anak gimbal? Hmm, Maksudnya di Dieng, Dieng tahu kan? Dieng, daerah Dieng. tahu dia yang tahu. Hmm. Nah, di situ emang ada, Wonosobo kan. iya, ada ya kepercayaan, ya anak-anak kecil di sana banyak yang gimbal. Tapi gimbalnya bukan yang kayak kita niat digimbalin tuh enggak gitu. Emang kayak nggak tahu ya. Setahu aku sih memang kayak keturunan gitu juga sih, dipilih juga dan kayak untuk ngelepasin si gimbalnya itu atau rambutnya dipotong ya kayak gak gimbal lagi juga itu tuh Oh, ada upacaranya gitu loh jadinya. ada umurnya. Iya, ada masanya aja, ada masanya dia kan itu rambutnya nggak boleh dipotong kan. Hmm, Ada waktunya dia akan minta sendiri untuk di, iya, jadi ya gitu sih. Memang ada upacara gitu dan seru banget sih. Aku tinggal di homestay juga di situ. Memang ada homestaynya dan memang kayak ya karena saking dinginnya ya itu sampai selimut pun jadi basah gitu sih. Bener-bener daerahnya. wah, Iya, semua harus sih harus coba ke Dieng. mau sih aku pengen coba. Kapan Karena lah ya? aku di Purbalingga itu Hmm? lumayan lumayan di kaki Gunung Slamet kan. Cuman Oh ya. nggak dingin sih kalau pagi-pagi ya. Kalau subuh-subuh tuh kalau ngomong ada keluar asap embun dari mulut kita gitu. Kalau Oh. pagi-pagi tuh pas subuh. Iya, iya, itu satu hal yang Cuman sangat langka penasaran sih juga di nyobain Jakarta. di dia. Iya boleh sih. Ntar ya Ya kita, Jakarta mana bisa kayak gitu. ya makanya bisa sih tapi asap-asap polusi ya. Iya, keluar asap polusi dari mulut. Mungkin kita melipir dari mungkin karya tulis dan yang lain itu mungkin bagian dari program sekolah. Tapi hari ini kita akan lebih bahas dan ngomongin soal kita pertama gitu dan drama sosial gitu ya. Nah,
cinta pertama kamu tuh di kapan? Berarti di masa apa? SMA atau sebelum-sebelumnya emang udah pernah yang serius itu? Jujur, cinta pertama aku di SMA sih ya. Hmm, oke, terus? Iya, tapi kisahnya agak sedikit menyedihkan aja karena Hmm, nggak jadi. kok gitu? Ini kok Jadi lagu Bernadian ini. ada Lagi kenapa? beberapa gajahnya tuh karena mungkin emang kita tuh pada saat itu memang belum terlalu komunikatif aja. Jadi tuh Hmm, masih takut gitu buat ngomongin perasaan sendiri. Dan aku tuh nganggapnya itu, aku tuh terlalu nganggap kalau oh mungkin dia gini ke semua orang kali yang gak cuma aku doang. Kayak sebenarnya tuh aku dalam hati tuh aku naruh harapan gitu loh kayak aduh gue pengen nih sama dia cuman gue takut dia tuh gini tuh ke orang lain juga nggak cuma gue doang. Nah tapi hmm, ternyata tuh apa yang aku pikirkan tuh aku kira aku tuh gak bakalan terbalas gitu kan perasaannya, ternyata tuh oh, terbalas cuman minus gengsi aja gitu. sampai sekarang masih komunikatif atau kayak masih ada menaruh harapan, harapan atau ya udahlah Nah ya, lupakan aja udah kuliah dulu deh. jadi ceritanya tuh gini, Hmm, aku tuh sama dia tuh kayak kita tuh berada di dalam satu lingkungan yang sama gitu. hmm, Nah pas awal-awal sekolah itu emang dia tuh mencolok mencolok ya kayak first impression aku ke dia tuh bagus banget kayak wah gila nih orang tuh berwibawa banget ganteng banget dan dia tipe aku banget jadi tuh hmm. kayak seakan kayak jatuh cinta pada pandangan pertama deh Oh gitu. beneran. Dan dia Oke. tuh tipikal cowok yang menghormati perempuan banget kan jadi kayak gimana sih cewek kok dibantu sama cowok ganteng kayak dia dan baik itu gimana enggak lu hatinya gitu deh. Iya, 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 iya. Iya, nah di situ aku tuh mikir kayak orang cakep juga ya kalau gue sama dia kayaknya bisa kali kalau gue sama dia tapi dia mau gak ya sama gue aku sih mikirnya kayak gitu pas awal-awal Hmm. jadi aku kuburlah perasaan itu dalam-dalam. Nah tapi kalau aku ketemu dia tuh aku kayak seneng lah kalau ketemu dia di situ Oh gitu. cuman aku dari aku yang mikir seneng kayak gitu tiba-tiba tuh mood aku dari yang segini turun segini karena aku ngerasa kayak dia kayaknya nggak mau deh sama gue kayak dia udah suka sama orang lain deh gitulah Hmm. sama Hmm. sampai akhirnya aku tuh karena aku udah mikir kayak gitu dan aku mencoba untuk nggak mikirin dia lagi sampai aku akhirnya punya pacar tapi pacar aku kebetulan beda sekolah Hmm. Tuh. cuman tuh di situ nah kan dunia tuh sempit ya jadi tuh pacar mantan aku itu pacar aku di saat itu dia tuh temenan sama salah satu temen deket sih cewek aku suka dulu ini. Oh, oke. Si deketnya mantan aku itu bilang ke mantan aku kalau ternyata si cowok ini dulu mau deketin aku. Jadi aku kayak, hah? Kayak agak nggak percaya aja gitu. Masa sih? Kenapa nggak bilang kan? Kalau dia bilang kan aku mau. Itu maksudnya. Iya, iya. Menarik Ya, sih. sampai dan di situ tuh maksud di ketika aku mulai pacaran ini aku udah Hmm. aku cuman kaget aja karena si Hmm. temennya pacar aku dulu ini bilang kalau si cowok ini anggap aja namanya A deh A. Kalau si A ini mau ngedeketin aku karena Hmm. aku tuh rasanya kayak dia tuh kayak kayak gak tertarik gitu loh sama aku masa sih dia mau deketin aku habis itu setelah beberapa bulan aku pacaran aku tuh ikutlah sebuah lomba tapi itu Hmm. lomba itu diadainnya jadi Indonesia itu lombanya di Bangkok jadi aku harus Hmm. pergi karena kan nah aku sama dia kebetulan kita itu di satu grup yang sama dia ikut lombanya juga kita itu di satu grup yang sama dan kita tuh satu pesawat awalnya tuh Oh. aku nggak oh ya dan ini posisinya aku udah putus ya sama pacar aku yang dulu Hmm. karena aduh karena complicated banget deh Iya, iya. nah Ntar aku gali di itu. di pesawat ini aku tuh awalnya aku gak ada ngobrol sama dia kan kita udah deket Hmm. di bandara tuh gak ada ngobrol sama dia Hmm. tiba-tiba pas aku duduk samping aku dia jadi Oke. dari yang kita udah lama banget gak ngobrol itu kita jadi ngobrol-ngobrol lagi kan selama perjalanan tuh kita cerita-cerita lah kita main game bareng lah melakukan hal random yang bisa dilakukan di sana bareng-bareng lah kayak mulai dari dia cerita dia udah ngapain aja terus dia Hmm. Hmm. plan dia ke depannya bakalan kayak gimana nah habis itu akhirnya tuh udah tuh selama di perjalanan aja nggak bakal sampai akhirnya aku tuh kesusahan untuk pakai eSIM karena kuotanya kan harus diganti kan pakai eSIM aku Hmm. tuh masih belum bisa ke connect tuh HP aku nah sampai dia tuh dari bandara sampai hotel tuh lumayan lama aku otak-atik tuh nggak bisa kan dia tuh tahu dari awal turun tuh kalau nggak bisa pas sampai hotel
aku lagi duduk nih sendiri sambil nyari wifi di depan lift. Kebetulan kamar aku tuh deket sama lift juga. Sambil nyari wifi tuh dia ngechat aku, dia nanya aku di kamar berapa. Aku jawab lah, aku gini-gini, aku di kamar ini, tapi aku sekarang lagi di luar karena aku lagi nyari wifi. Terus dia 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 ngasih tahu kalau dia tuh lagi ngobrol lah sama teman-teman baru dia. Tapi nggak lama kemudian dia nyamperin aku. Terus tapi ada teman-temannya juga sih. Dia nyamperin aku dan akhirnya dia bantuin aku buat otak-atik HP aku kan. Sampai akhirnya bisa. Terus aku tuh di situ kayak makasih banget sama dia, gila baik banget nih orang. Karena tuh kita udah lama gak ngobrol, jadi tuh nah di situ tuh seakan-akan tuh kayak perasaan lama kembali gitu. Kayak aku mikir, aduh apa gue balik suka sama dia lagi gitu ya. Tapi di situ aku mikir kayak dia kayaknya kalaupun aku suka sama dia balik, dia nggak bakal suka sama aku juga deh. Aku tuh di situ terlalu mikir negatif gitu loh di situ tuh. Nah terus habis itu pokoknya di sana itu aku cukup banyak interaksi sama dia dan itu tuh ya cukup menyenangkan sih, bikin aku seneng karena ya siapa yang nggak seneng kalau misalkan orang yang kalian suka tuh ngebantuin kalian gitu. Oke. Dia bakal dengerin podcast ini gak ya? Itu dia tuh, aduh semoga aja enggak ya, semoga enggak. Tapi kalau dengerin nggak apa-apa, bagus. Kalau dengerin nggak apa-apa, bagus. Teman-temannya aja sudah dengerin. Nah sampai pada akhirnya tuh setelah kami semua balik ke Jakarta udah memulai hidup saat kembali normal, sekolah dan lain-lain tuh, aku di situ lost contact lah sama dia. Kita tetap ketemu di sekolah, tapi kita jarang papasan gitu loh karena beda kelas. Tapi kalau misalkan lagi ada acara gitu, pasti kadang ngobrol lah, kadang kayak ngobrol-ngobrol singkat, terus bercanda-bercanda dikit. Sampai pada akhirnya, aku itu sedang menghadapi ujian akhir semester. Nah di situ aku tuh lagi galau parah deh, gara-gara mantan pacar aku, kayak lagi galau parah. Nah ini salah satu hal kenapa aku nggak rekomendasiin putus sebelum ujian ya, karena nilai aku beneran anjlok loh, beneran nilainya jelek banget karena galau-galau nggak jelas ini. Tapi di situ tuh aku sedikit terhibur karena dia tuh tiba-tiba ngebantuin aku lagi, tapi tiba-tiba banget kayak aku tuh lagi nyamperin temen aku karena sekolah aku deket Kokas ya. Jadi tuh kita abis ujian kadang Kokas tuh. Nah aku lagi nungguin Grab nih, Grabnya tuh nggak dapet. Tiba-tiba dia tuh nyamperin aku sama temen aku dari luar, makanya dia dari lapangan nyamperin kita berdua lah di kelas. Terus dia nanya, kau bilang mau nunggu Grab nih ke Kokas. Oh iya udah dapet belum susah dapetnya. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa, dia pesenin aja. Tahu kira tuh aku baru nyadar kalau dia pesenin setelah teman aku bilang kan. Dan tapi tuh aku kira dia nggak bakalan bayarin juga gitu loh. Ternyata tuh dia bayarin juga, dan aku tuh kayak karena aku gak enak, akhirnya aku setting aja lah sama dia di line. Nah mulai dari situ kita tuh udah mulai chatan lagi nih, ya udah mulai kirim-kirim pap lah segala macam gitu. Oh iya, dan dia itu jadi tuh pas kita lagi jalan-jalan itu, dia tuh cerita sama aku kalau ada parfum yang dia suka banget dan dia beli. Pas dia nyamperin ke kelas itu, dia pamerin lah parfumnya ke aku, enak gak wanginya, enak gak, lu suka gak? Aku bilang iya aku suka banget wanginya gitu. Nah setelah kita chatan itu lumayan lama, 1 bulanan, sampai akhirnya pada akhir bulan Desember itu aku sama teman-teman aku include dia, kita tuh pergi ke puncak buat jalan-jalan lah, nginep di villa gitu. Nah kan di situ tuh yang tahu aku tuh gak cerita ke siapa-siapa, aku gak cerita ke teman-teman aku kalau aku lagi chatan lah sama dia, karena aku tuh gak nganggap itu sebagai PDKT, aku nganggapnya tuh dia cuma mau temenan aja sama aku, karena aku ngerasa kayak dia tuh terlalu bagus gitu deh buat aku sih ngerasanya gitu. Ketika di puncak itu kita tuh lagi ngomongin tentang cewek. Tiba-tiba teman aku nyeletuk kalau aku sama dia cocok. Nah aku tuh mikirnya itu kayak cuman kebetulan aja kan kalau aku sama dia cocok. Jadi aku kayak sosok denial gitu, padahal udah mati seneng. Oke, pura-pura apaan sih? Enggak, udah mati kan seneng banget ya. Setelah itu tuh sorenya itu kita jalan-jalan sore lah, kan di puncak kan dingin. Jalan-jalan sore enak. Di situ tiba-tiba banget tuh teman kita nyuruh kita berdua buat foto. Aku tuh mikir kayak, kok
kok kebetulan banget sih, pas banget pas gue lagi sering chatan sama dia, kenapa temen-temennya nyuruh kita berdua buat foto gitu loh, maksudnya kayak bilang kalau kita berdua tuh match gitu-gitu. Situ tuh aku masih mikir yang kayak alah paling kebetulan doang. Ternyata tuh selama itu dia tuh cerita ke mereka kalau misalkan dia tuh lagi deketin aku. Jadi aku kira tuh aku nggak punya perasaan yang mutual gitu loh sama dia. Ternyata selama ini tuh perasaannya tuh mutual. Cuman aku tuh telat menyadari aja. Sampai pada akhirnya, pokoknya setelah kita jalan-jalan dari puncak itu, aku pulang kan sama teman-teman aku. Nah di situ aku baru berani buat cerita ke temen aku kalau aku tuh sama si A ini lagi deket. Kayak kita sering chatan lah gini-gini. Tapi aku bilang kalau kan aku tuh nggak mau naruh perasaan yang terlalu dalam ke dia. Karena aku takut kalau dia tuh sebenarnya nganggap aku cuma teman. Aku takut aku yang terlalu attach ke dia gitu loh. Iya. Nah, ya setelah tahun baru, akhirnya kita tetap lanjut chatan. Tapi di situ tuh udah agak dry, udah agak mau. Misalnya udah kayak mau sama-sama mau berpisah gitu deh, kayak gitu. Kayak Begitu ya? dia tuh nyari. Aku ingat banget topik yang dia cari tuh debat presiden. Karena itu kan kamu lagi dukung siapa tuh bodoh itu? Zaman. Aku nggak apa-apa nih disebut di sini nih. Oh nggak apa-apa deh, ntar kok kalau nggak aman aku kan tadi udah lewat juga sih, Pilpresnya udah tahu juga kan yang menang. Iya udah benar-benar. Di situ kan debat presiden kan, kebetulan yang aku dukung sama yang dia dukung sama nggak menang sih. Oh oke. Oke, aku tahu lah arahnya. Iya. Beda, kita berdua dukung beda orang, tapi sama-sama nggak menang aja. Terus di situ kita ngobrol-ngobrol tentang debat lah, tapi udah agak dry tuh di situ. Terus aku tuh udah kayak ya kenapa dry gitu. Aku tuh takut gak jadi, soalnya sayang banget, misalnya dia tuh menurut aku my type banget loh. Nah tapi setelah itu beneran lost contact, sampai pada akhirnya aku tuh berani buat cerita ke temen aku yang temen dia juga. Nah di situ dia tuh baru bilang sama aku kalau selama ini tuh dia emang mau deketin aku gitu. Jadi tuh kan kalau misalkan dia ngomong kayak gitu kan aku gak nahan-nahan diri aku ya, aku langsung gas aja biar jadi gitu. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, itu udah berlalu. Nah setelah itu aku mencoba untuk tetap profesional karena sama dia tuh sama-sama berada di lingkup kerja yang sama. Jadi aku kalau ketemu dia aku mencoba untuk tetap nyapa gitu lah dan lain-lain. Iya. Sampai meskipun kadang tuh karena ngerasa awkward kali ya, dia tuh kalau pun satu ruangan dan duduk sebelahan tuh juga nggak ngomong. Kayak aku mau ngomong takut, terus dia mau ngomong kayaknya ada gengsi juga, atau mungkin dia nggak mood ngomong sama aku kali. Iya mungkin awkward juga sih, kayak sudah hampir set tuh kayak nggak jadi, terus kayak udah mau bisa gitu, terus ya ada beberapa momen ketemu jadinya kayak mau apa lagi sih dia gitu, nggak jadi juga gitu kan. Iya kali gitu, mungkin gitu kan. Iya, padahal aku tuh berharap bisa temenan gitu loh sama dia, kalaupun emang kita nggak jadi kan seenggaknya bisa jadi teman. Iya. Jadi banyak belajar sih hari ini tentang gimana melihat sudut pandang perempuan ketika mungkin iya serius. Soalnya kan aku kayak gimana ya, gak pernah sebegitu dalam tahunnya kalau misalnya ada yang misalnya perempuan tuh misalnya lebih suka yang kayak begini gitu, kayak kamu kan lebih kayak perhatian, tapi yang kayak yang nggak terduga gitu, kayak misalnya tadi tiba-tiba bisa bahkan dibayarin juga gitu kan. Jadi kayak, tapi juga dia permainannya menurut aku sih kayak dia lumayan smart juga sih anak untuk tarik ulurnya gitu sih, tapi tarik ulurnya tuh lama. Iya. Bro, sayang banget lu bro kalau denger ya, kasihan banget deh. Tapi mungkin dari kamu sekarang ngerasa lega kah, atau kayak udah benar-benar move on atau gimana berarti? Kalau move on sih harus kalau lega, jujur mungkin masih belum terlalu ya. Kayaknya aku tuh tipikal orang yang bakalan lega kalau udah benar-benar komunikasiin sesuatu sama orang gitu. Mungkin aku bakal lega kalau aku punya waktu buat ngomong face to face sama dia. Mungkin bisa sih. Sebatas ngungkapin aja kalau aku dulu pernah suka dia gitu. Mungkin nanti kali ya pas perpisahan biasanya kan di 8 ada prom night gitu kan? Mungkin. Wah, kayaknya kalau di 8 nggak ada deh. Gak ada ya? Gak tau ya, mungkin tahun ini kalau mau diadakan mungkin bisa, cuman kayaknya nggak ada. Ya gak tahu sih. Oh iya,
dan mama aku tuh suka loh sama dia. Padahal dia udah megang kuncian Iya, semua ya. Gimana sih? iya, serius. Mungkin dari sisi kamu pengalaman relationship-nya berarti tadi ada cinta pertama yang ternyata tidak berujung ke serius, arah serius. Ada juga mungkin tadi itu tuh mantan kamu tuh kenapa dia? Ada apa dia ini? Tadi tuh Nah, sering banget disebut nah, tuh. Soalnya masih oke, ada itu. ini tuh dia tuh aku mau kasih pesan aja buat orang-orang yang lagi pacaran terus bucin abis ya. Jangan Hmm, selalu kalau pasangan kalian tuh udah ngasih warn dari awal tuh kalian tuh hati-hati aja deh. Kalau emang udah ada sign-sign yang menandakan kalau dia itu red flag tuh kalian udah gitu loh, jangan denial, jangan memaksakan diri karena sayang terus jadi nggak peduli sama sign-sign yang oke, karena oke. sebenarnya kesalahan aku itu dulu aku terlalu percaya gitu loh sama orang. Hmm, Aku terlalu aku tuh menganggap kalau orang itu baik banget dan gak bakalan ngecewain aku. Karena kita sebenarnya gak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi aku tuh merasa kayak iya, di saat itu benar. aku merasa kayak ini orang nih gak bakalan aneh-aneh lah, gak bakalan bikin hati aku lah. Tapi tuh ya ternyata tetap aja gitu kan. Iya, iya Nah, gitu sih. Dunia selain emang itu tuh kejam. ya saya itu tuh aku ngerasa juga kalau emang bener kalau misalkan restu sahabat tuh nggak kalah penting dari restu ortu. Karena tuh Iya lagi. aku tuh cerita lah Hubungan. ke sahabat Iya. aku ini. Hmm. Tapi sahabat aku tuh nggak suka dari awal. Dia tuh udah kayak nggak Hmm. suka sama orang ini dari awal. Cuman aku tuh tetap tetap ngejalanin. Ini tuh karena lagu Dewa 19 nih. Lagu Dewa 19 yang aku milikmu. Kan ada lirik yang jangan jangan dengarkanlah jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Terus aku tuh kayak wah iya bener nggak boleh dengerin orang yang nggak mau gue sama dia nyatu. Gue harus dengerin apa kata hati gue itulah pokoknya karena bucin Hmm. otaknya nggak jalan jadinya Iya lagi benar. Terus habis itu gitu. muncul lagu band dia nih. Kini mereka tahu kan jadinya. Kalau ya lagi Aduh, tuh lirik. kayak Itu sebenarnya aku hmm, tuh di situ udah teman-teman aku udah mencoba buat kasih tahu yang terbaik buat aku. hmm. Bukan maksudnya di setiap circle atau gimana ya, tapi teman-teman aku kasih saran aja yang Iya, baik untuk iya. aku tuh Ah, gimana ah. pandangan dari mereka tuh gimana terhadap aku sama si mantan aku yang dulu ini. Dan Benar. emang sebenarnya kalau aku pikir-pikir sekarang itu apa yang mereka omongin benar, cuman emang akunya aja yang tutup kuping pada saat itu kan Hmm, karena hmm, terlalu hmm, sayang. hmm, hmm. Sampai pada akhirnya aku kapok sendiri karena Oh iya. iya ya apa yang mereka bilang tuh benar dan aku baru sadar tapi sebenarnya aku sedikit bersyukur sih dengan kejadian itu kejadian Dia jadi kamu patah belajar hati juga. aku Iya. iya jadi banyak banget hal yang bisa aku dapetin hal yang bisa aku pelajarin Hmm. mungkin kalau misalkan aku nggak ngerasain hal itu aku belum bisa ngatur emosi aku lebih baik dari sekarang gitu loh karena nggak belum bisa lebih sabar lah belum bisa lebih Hmm. Hmm. tenang lah Hmm. dalam Hmm. menghadapi sesuatu. Nah, karena Iya. kejadian itu tuh aku bisa lebih menghargai diri aku jadi bisa lebih sayang sama diri aku lah, lebih mentingin diri aku dibanding orang Hmm. lain. Dan kenapa pada ujungnya tuh yang bisa bantuin kita ya diri kita sendiri juga, bukan Hmm. orang lain kan. Kalau bukan dari kita, ya dari siapa lagi. Hmm. Tuh. Dan aku Iya. jadi lebih peduli lagi sama nilai aku, karena gara-gara kejadian itu, ya aku anjlok nih dan aku Iya. diomelin sama mama papa aku jadinya kan gara-gara nilainya Relate sih bener. ada rasa nyesel tapi setelah Hmm. aku pikir-pikir nggak apa-apa juga namanya canon event kalau kata anak-anak TikTok. Iya, iya, iya. Iya pernah sih, aku juga relate juga sih. Pernah juga tuh waktu dulu zaman sekolah. Ya pernah juga sih galau karena cinta juga ya. Anjok banget sih, serius. Mm-mm. Apalagi waktu itu aku sama juga posisinya. Waktu itu masih SMP kelas 9 waktu itu soalnya. Jadi iya, itu mau ujian terus habis itu kayak iya nggak konsen aja sih jadinya. Emang malah ganggu akademik banget gitu sih dulu. Benar sih benar. Tadi kita udah banyak ceritanya soal dunia percintaan sih, lebih tepatnya kan, dan seru banget aku dengerin cerita kamu. Dan memang kayak, jadi refleksi buat aku juga ya, dalam dunia relationship ya. Iya Tapi kalau kita mau ngomongin soal drama sosial sekarang, yang terjadi di sekolah biasanya apa sih selain percintaan? kalau di sekolah aku itu drama sosial terjadi adalah drama pertemanan. Kenapa tuh? Kenapa temanan? Kebetulan tuh, oke, jadi tuh aku tuh punya, nah ini bukan aku yang ngalamin ya, karena aku anti Hmm,
anti, Bermusuhan. nggak mau punya masalah. Ya Iya. benar, damai aja damai gitu kan, hidup itu harus damai. Hmm. Itu ada teman aku yang kena sama drama sekolah yang cukup lumayan menggeparkan. Hmm. Hmm. Jadi Terus? teman aku, nah dia ini teman dekat aku. Dua-duanya sebenarnya teman aku. Nah satu dekat banget, satu itu lumayan lah, lumayan sama aku. Hmm. Tapi Terus? tiba-tiba banget tuh mereka berdua nih saling gak suka. Aku tuh awalnya gak tahu kenapa. Tapi akhirnya teman aku yang dekat banget itu cerita sama aku. Dia Hmm. mengeluarkan keluh kesahnya dia tentang si teman aku yang satu lagi. Aku biar gampang kita sebut aja B sama C. C itu teman aku yang gak terlalu dekat. B itu teman aku yang dekat. Si B Hmm. ini bilang kalau dia tuh ngerasa C itu pas tanggung jawab dari tugas dia. Karena Hmm. sekolah aku itu kan organisasinya tuh kuat banget ya. Oh, iya, iya, Bahkan tuh iya benar. kalau Ah. ekstrakurikuler aja tuh organisasi tuh lebih penting dibandingkan minat bakat kalau dulu ya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang Iya, udah iya. enggak. Nah kan mereka itu mau ada sebuah proker gitu lah Hmm. Hmm. intinya. Hmm. Yang prokernya tuh pasti namanya juga program kerja itu kan butuhin kerjasama dari orang-orang Oh, yang iya, iya. orang-orang di balik proker itu kan. Hmm. Hmm. Si Hmm. D sama C ini punya jabatan yang cukup yang tinggi lah, jabatan yang tinggi. Ah, ah, ah. Dia pastinya ngaruh banget sama berjalannya proker ini. Cuman Oke. si C ini tuh lepas tanggung jawab dari prokernya dia. Bener-bener Hmm. nggak ada tanggung jawab sama sekali. Karena teman aku si B ini yang ngebawahin si C, otomatis dia yang kena dong kalau si C ini. Sampai Hmm. pada Terus? akhirnya tuh awalnya B kira teman aku kira tuh cuma dia doang yang ngerasa kesel karena ini orang tuh lepas tanggung jawab. Ternyata tuh semua orang tuh merasakan hal yang sama karena si C ini dia tuh nggak kontribusi apa-apa, tapi Hmm. Hmm. dia tuh bosi gitu loh. Bosi, dia nyuruh Oh, orang-orang oh, iya, seakan-akan iya. dia Ada banyak kayak tuh gitu. Hmm. dia tuh paling ngerti. Hmm. Kalau dia tuh merasa seakan-akan dia tuh paling ngerti kan, Hmm. dan bosnya tuh sampai marah-marah gitu loh. Kan Hmm. orang mikirnya gimana ya, kayak lu jarang dateng, tapi lu dateng-dateng lu marah-marah sama gue, lu aja nggak ngerti tugas lu apaan. Terus? Orang-orang kesel kayak gitu tuh. Hmm. Berawal tuh dari masalah organisasi, tiba-tiba dari masalah organisasi, temen aku nih ketrik itulah. Jadinya tuh dia tuh Hmm. mulai cerita juga masalah personal. Itu Hmm. ngerasa kalau si C ini nggak sopan sama dia. Itu ngerasa kalau kata-kata si C ini terlalu nyakitin hati dia. Apa yang C lakuin tuh Hmm. nyakitin hati dia gitulah. Awalnya tuh di situ. Dan awal temen aku cerita ke aku sebatas ya udah cerita aja mengeluarkan keluh kesah kan biar lega. Hmm. Hmm. Tapi tuh seiring berjalannya waktu, C ini tuh nggak berubah gitu loh. Si C ini tuh malah kayak makin nggak sadar diri kalau misalkan hal yang dia lakuin tuh udah cukup ngerugiin banyak orang gitu. Hmm. Iya, Sampai iya, pada iya. akhirnya, awalnya aku tuh ada di tim netral kan. Tapi ada satu proker besar yang ngelibatin aku, dia dan temen aku si B ini. Dia tuh Hmm. ada di satu divisi yang sama. Which Hmm. is kita harus kerja sama dengan baik kan. Hmm. Tapi tuh, nah ini pensinya 8 gitu kejadiannya tuh. Oke. Aku jadi LO artis. Aku tuh jadi LO-nya depan turas. Dan dia tuh jadi LO-nya salah satu artis gitulah. Di situ tuh sebagai LO kan berarti kita harus datang jauh sebelum kru dan artisnya datang kan. Kita harus Ah, nyiapin iya. riders dan lain-lain buangan. Benar. Dan harus nemenin mereka soundcheck gitu-gitu. Hmm. Aku itu datang pagi-pagi jam 5 tuh aku udah jalan dari Wah, rumah dan iya. udah sampai Ah. sampai venue itu jam 6-an karena jadwal soundcheck aku jam 6. Di situ tuh Hmm. capek sih capek ya jujur, makanya setelah soundcheck itu Hmm. aku izin untuk pulang. Tapi Hmm. meskipun aku izin pulang, aku balik maksimal itu jam 2, jam 1 deh, jam 1 aku balik. Hmm. Karena acara artis saya itu dapat jadwal itu jam 6-an, 6 sore. Tapi aku jam 1 udah balik lagi di venue untuk siap-siapin barang-barang lagi kan. Untuk kecek-kecek lah, biar nggak ada yang kurang, biar artisnya puas juga sama apa yang udah kami sediain. Hmm. Tapi tuh si teman aku si B ini, dia itu jadi kayak kepalanya gitu loh, kepala dari para LO. Dia tuh LO Oh, global. iya. Jadi Oke. semua LO tuh pasti mengerucutnya ke dia gitu loh. Dia yang ada di atas kita baru pecah-pecah jadi LO artis A, artis B, artis. Nah, berarti dia harus kontrol semua LO kan. Dia harus mastiin Iya, semua iya. artis tuh ridersnya udah lengkap dan lain-lain. Karena si C ini juga LO, Hmm. tapi dia tuh balik juga pagi.
Hmm. Setelah soundcheck tuh balik. Tapi dia baru nyampe venue lagi itu jam 5 sore, which is 3 jam sebelum artis tampil. Dan jam 5 sore itu acara tuh udah mulai. Acara tuh udah mulai ke penampilan pemenang lomba inilah, lomba itulah. Hmm. Nah, di situ tuh kita itu kekurangan ruangan untuk orang-orang pemenang lomba band. Hmm. Nah, di Terus? lomba anggota-anggota lomba band itu akhirnya kami kasih ruangan salah satu artis yang jadwalnya tuh lumayan malam. Jadi dia datangnya bakalan agak lama dan krunya juga datangnya setelah maghrib. Nah, karena Oke. riders itu udah kami siapin jauh beberapa jam sebelum krunya datang, nah ridersnya si artis itu tuh udah siap lah di situ. Hmm. Karena LA cuma satu, karena si C ini dia belum datang. Jam 5-an itu dia belum datang. Pokoknya jam 4 jam 5 tuh dia masih di jalan lah. Iya. Sementara ruangan artisnya dia itu udah ditempatin sama anak-anak lomba. Karena mereka nggak ada tempat. Iya. Karena di ruangan itu nggak ada yang jagain, jadi mereka tuh nggak kurang instruksi gitulah. Meskipun sebenarnya udah dikasih tahu dari orang-orang yang nganterin mereka kalau makanan-makanan yang ada di dalam, pokoknya barang-barang, semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu tuh nggak boleh diotak-atik karena itu untuk artis. Tapi karena nggak ada yang jagain, karena LO yang satunya sibuk nyari barang, satunya belum datang, hasil jadilah kacauan. Semua makanannya tuh habis ludes sama anak-anak band ini. Nah, pihak dari kami tuh marah kan, maksudnya kami kesel karena kami udah kasih tahu ke mereka kalau barang-barangnya itu jangan diotak-atik. Tapi terus yang dicari tuh pasti LO-nya, LO artisnya yang bertanggung atas barang-barang itu LO-nya kan. Nah di situ tuh dari tahu kalau ternyata sih si ini tuh kayak lepas tanggung jawab gitu dari pekerjaan dia yang harusnya dia tuh datang awal, dia tuh jagain riders-ridersnya, tapi dia malah hilang, belum datang. Nah teman aku sebagai LO Global tahu karena udah hamin beberapa jam sebelum artisnya datang, tapi makanannya udah habis, makanannya ruangannya tuh udah kacau gitu lah istilahnya. Kan di situ pasti semua orang jadi pusing dong, karena itu kejadian yang tak terduga, kejadian yang nggak ada di plan sebelumnya, dan kita harus buru-buru tanggepinnya kan, harus cepat-cepat cari ganti. Nah di situ tuh mulai panas lah mereka berdua ini. Karena mereka berdua ya mulai panas lah. Akhirnya setelah selesai acara pensinya, teman aku ini si B, karena dia kesel banget, dia tuh udah nggak bisa nahan amarahnya. Dia tuh udah bener-bener kayak, aku tuh udah coba untuk menangin dia, tapi dia tuh kayak nggak bisa karena dia kesel banget kan. Dia tuh kesel karena si C ini malah bilang kalau temen aku si B sebagai LO Global itu nggak kerja. Padahal dia tuh iya, kacau banget sih ini. bilang kayak gitu sebagai aku kalau menempatkan diri aku di posisi teman aku yang B itu kesel banget ya jujur. Karena kalau kita kembali lagi ke hari itu, lihat aja siapa yang lepas tanggung jawab di situ, siapa yang bikin kekacauan itu siapa. Tapi malah si teman aku yang LO Global yang dibilang gak kerja, dia kesel dong di situ. Nah mereka itu sempat sindir-sindiran. Teman aku ini yang awalnya udah panas, si pihak lain itu nyindir duluan. Nyindir kalau bilang teman aku nih sok cantik, kayak apa ya, teman aku pokoknya dibilang sok cantik, dibilang kata-kata yang menyakitkan hati cewek lah sebagai sesama cewek. Di situ aku sebenarnya aku agak bingung sih, kayak sesama cewek masa kayak gitu sih, maksudnya saling hargain, karena kan kita sama-sama cewek kan. Kalau misalkan dia yang digituin kan juga pasti dia sakit hati. Nah aku tuh kasihan sama teman aku jujur, karena dia tuh di posisi dimana dia tuh sebenarnya tuh nyoba untuk ngasih tahu dan nyoba untuk nyadarin si pihak ini, cuman emang pihak ini tuh emang gak sadar aja. Jadi teman aku juga udah capek dan dia kesel karena dia digituin kan, jadinya ya sudahlah. Akhirnya berujung aku bilang sama dia, aku kasih dia saran kalau misalkan emang dia nggak mau kepikiran lagi, dia cut off aja orang itu. Toh kalau misalkan dia kalau misalkan emang dia nggak berpengaruh sama hidup teman aku, kalau dia cut off juga nggak apa-apa kan. Kita cuma kehilangan seorang teman aja, tapi kalau kehilangan teman yang menurut dia merugikan tuh justru malah bagus deh. Aku bilang kayak gitu ke dia. Benar. Nah di situ setelah dia udah cut off si pihak ini, karena masalahnya udah agak mereda lah. Benar-benar sampai sekarang kayaknya udah gak kedengeran lagi sih. Cuman kayaknya masih perang dingin sih mereka tuh sekarang. Tapi poinnya drama SMA. Iya. Tapi poinnya kamu emang calon pemimpin sih. Cocok banget sih udah. Kamu kenapa gak kemarin ngelamar jadi ketua OSIS?
biar bisa punya Agak berat. pengetahuan. Iya iya iya. Tapi emang relate juga Pengen sih sih, pengen. di beberapa waktu yang lalu sampai sekarang sih ini perang di Yene ya. Temen aku juga gitu. Kayak Hmm. awal perangnya tuh mulai letak hubungan itu dari bisnis waktu itu. Dia bisnis warkop waktu itu. Hmm. Terus kayak aduh kamu udah ABC ya, jadi kecap. Kalau aku mungkin EFD kali ya. Lanjutin. Jadi Oke, oke, boleh, boleh, boleh. jadi sedikit aja ya, karena durasi juga nih. Jadi ya karena bisnis warkop dulu. Jadi karena bisnis warkop, di situ si E ini sama si F ini kan bertiga sama si D itu bikin warkop. Bertiga nih teman aku, teman dari zaman sekolah, gitu kan. Terus karena udah Hmm. mungkin saling kenal kali ya. Tapi makanya dalam dunia bisnis kan, maksudnya kamu kalau kamu tahu mungkin family bisnis gitu, itu tuh ada metode-metodenya gimana caranya membedakan antara profesionalitas dan keluarga. Jadi kalau misalnya tetap tuh misalnya kita andaikan Hmm. misalnya ya Hmm. apa, ayah misalnya sama anak gitu dan dia saling menjadi buat leader ya, itu tuh si ayahnya itu juga manggilnya harus profesional. Misalnya anaknya cowok ya maksudnya tetap bapak gitu misalnya gitu, atau si anaknya manggil ke ayah itu Hmm. dengan bapak siapa gitu, bapak apa direktur utama siapa gitu. Jadi benar-benar harus harus profesional gitu kan. Ya sih ceritanya tuh ya temen aku ya itulah, istilahnya si E sama F ini ribut karena ya hampir sama kayak si E ini, kayak kerjanya itu padahal sama si F sama D itu udah ngasih yang kerjaan paling gampang. Misalnya dia cuman bantu-bantu cuci piring deh, atau misalnya dia bikinin minuman deh, itu aja tuh kayak buat si E ini karena mungkin pada dasarnya dia mungkin orangnya malas ya, atau misalnya kayak ah gue bisnis sama teman ini kali ya gitu, jadi kayak nggak gampang gitu. Dan ya udah akhirnya disitulah akhirnya ya bisnisnya pecah kongsi gitu, sampai mungkin juga agak sedikit merembet juga tuh ke soal relationship. Tapi kalau aku ceritain masalah relationshipnya agak-agak panjang ya, dan aku harus izin juga ke temenku. Jadi Oh ya iya. gitu sih. Jadi ternyata nggak cuman di level memang kayak masih sekolah aja, tapi juga di kehidupan aku yang meranjak dewasa. Meranjak dewasa, jadi itu juga gitu. Seumur umuran aku tuh ada juga yang kayak gitu, temen-temen aku juga gitu ya. Mungkin itu Hmm. sih yang bisa aku simpulin juga hari ini, karena ini durasi sebenarnya seru banget ya. Aku juga pengen lanjut lagi, kayaknya kita harus ngopi lagi ya habis ini. Boleh, 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 Oh boleh. ya, sebelumnya thank you banget udah temenin aku cerita. Dan sebenarnya kayaknya masih banyak lagi cerita drama sosial di sekolah dan percintaan juga. Tapi mungkin kita bisa bikin part 2 atau nanti kita lanjut lagi podcastnya karena durasi juga. Jadi sekali lagi thank you banget Kalista udah banyak cerita, seru banget aku dengerinnya. Padahal sebenarnya jujur aja kita Sama-sama. nyiapin poin tuh sampai 10. Kayaknya kita bahas cuma 3 poin penting aja. Jadi itu kayaknya masih akan Oh iya. berlanjut. Harusnya masih ada 7 poin lagi, tapi next podcast aja. Dan buat temen-temen yang mungkin mau reach out kamu nih, mungkin lebih mau tahu kegiatan kamu atau update kamu, boleh banget share sosial media kamu, atau kamu ada yang mau dipromoin atau kegiatan komunitas atau kegiatan kamu jadi student ambassador di UI juga kan, boleh ceritain juga deh. Iya, benar banget. Buat teman-teman yang mau ngubungin aku, bisa cek IG aku di @kalista SPLN, CALLISTA SPLN. Dan aku mau promosi nih buat teman-teman yang tertarik di ikut lomba di bidang ekonomi. Jadi aku lagi jadi student ambassador dari kompetisi ekonomi tertua di Indonesia dan terbesar. Itu tuh diselenggarain sama BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, namanya Compact atau kompetisi ekonomi. Teman-teman yang mau join bisa banget pakai kode yaitu K27XCSH gitu semua. Dan kita juga ada promo bundling 3 tim, itu registration fee-nya jadi 350, dari yang satu tim itu 150.000. Kalian patengin aja IG aku atau TikTok aku juga bisa di Kalista SSVP, CALLISTA SSVP. Itu aku juga kadang suka bikin promosi kontak di situ, tapi yang kalau aku itu biasa di IG aku sih. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa buat pantengin IG aku terus. Karena hadiahnya itu Oke. juga gak kalah gede. Hmm. Hadiahnya itu kalau misalkan kalian juara satu, kalian bisa dapat fast track ke FEBU ini. Wih, gile. Menarik banget ya Iya. teman-teman. Harus ya buat teman-teman yang mungkin lagi galau-galau mau kuliah di mana, kayak ikut aja tuh ada jalur fast tracknya ya kan. Kapan lagi ada jalur Boleh, fast track boleh. masuk UI ya kan? Iya.
Buat teman-teman juga yang kalau misalnya mau kerjasama sama podcast Some Story atau ada ide konten podcast Some Story selanjutnya, bisa ya on Instagram di @podcast_Some Story dan juga bisa melalui email kita di podcast@samstory@gmail.com. Dan thank you teman-teman semuanya mendengarkan Some Talk podcast Some Story episode keempat bersama Kalisa, and see you on the next episode. Dadah. Dadah.